Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya. Sebagai seorang pejabat, tentunya memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang pejabat, terlebih seorang gubernur. Publik tentunya memiliki hak untuk menuntut seorang pejabat agar bekerja lebih baik lagi. Kritik merupakan bagian dari social control sebagai check and balance untuk memastikan kinerja seorang pejabat berjalan dengan baik dalam membangun daerah yang dia pimpin. Terima kasih Kang Deddy sudah menerima kritik publik dengan baik. Semoga bisa menghadirkan keadilan dan kesetaraan untuk warga Jawa Barat dan membawa perubahan untuk Provinsi Jawa Barat. Yo, yang paling ngerti HAM dari kemarin-kemarin, kalau udah kayak gini di mana letak pelanggaran HAM-nya? Ya, belum tentu jadi lebih baik dari barak militer. Ya emang belum tentu. Emang siapa sih yang bisa menjamin masa depan kalau bukan dari diri kita sendiri? Kalau seandainya udah didisiplinkan nih, udah belajar untuk disiplin, tiba-tiba 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian anaknya jadi bandel lagi misalnya. Ya berarti yang salah bukan dari pemerintahnya lagi, yang salah mungkin dari anaknya yang problematik atau keluarganya atau lingkungannya, pergaulannya. Gitu. Kalau perkara ngomong lebih baik atau enggak, yang bisa menjamin besok lebih baik atau enggak kan diri kita sendiri. Ya tergantung dari si anak. Dia mau lebih baik atau enggak, atau dia mau kembali lagi kayak kemarin-kemarin ke masa kelamnya. KDM King Deddy Mulyono. Kalian menyadari atau tidak, perang untuk pencalonan presiden tahun 2029 sedang dimulai. Ya, ini Rocky Gerung sudah mulai menyerang Deddy Mulyadi, sudah mulai mengolok-ngolok Deddy Mulyadi. Pasti ini ada niat terselubung dari para lawan-lawan Deddy Mulyadi, lawan politik, terutama lawan politik Deddy Mulyadi. Karena apabila Deddy Mulyadi bekerja dengan baik sampai dengan tahun 2029 nanti, maka dia akan menjadi salah satu kandidat calon presiden tahun 2029 nanti. Maka itu akan menjadi lawan terberat bagi Prabowo Subianto, sehingga Deddy Mulyadi harus dihentikan, tidak boleh terlihat bagus kerjanya. Deddy Mulyadi harus dirongrong, harus diberhentikan, harus dihujat, tidak boleh terlihat kerja dengan baik. Maka semua orang akan menyerang dia, terutama pengamat-pengamat politik keji, pengamat-pengamat politik yang tidak benar, pengamat-pengamat politik culas akan menyerang Deddy Mulyadi. Kita siap-siap akan melihat bagaimana serangan-serangan mereka dilontarkan kepada Deddy Mulyadi. Salah satu serangan yang sudah mereka sampaikan adalah Deddy Mulyadi sama dengan Mulyono. Maka saat ini juga kita akan melihat ke depan bagaimana Deddy Mulyadi diserang setiap hari, diserang kebijakannya, diserang kebijakan politiknya, diserang kepribadiannya, bahkan keluarganya pun akan diserang oleh mereka, pengamat-pengamat politik yang keji itu. Maka apabila rakyat Jawa Barat tidak senang, maka mereka harus melawan orang-orang yang tidak benar, sehingga Deddy Mulyadi bekerja dengan baik. Karena apabila tidak didukung, Deddy Mulyadi bisa saja hancur. Menerima dan tetap santai, begini respon Deddy Mulyadi diserbut Gubernur Lambe Turah. Julukan untuk Deddy Mulyadi itu disematkan anggota DPR RI dari fraksi PKB Andi Muawiyah Ramli. Deddy Mulyadi menerima sebutan tersebut dan tetap santai, sehingga menyampaikan harapan agar hal itu tetap membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Saya ucapkan terima kasih, Bapak baik sekali sama saya, memberikan gelar Lambe Turah, kata Deddy Mulyadi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Jangan ada ancaman. Anak-anak itu bukan robot. Sekarang anak-anak siswa itu takut dikirim Kang Deddy ke barak militer. Sampai-sampai Kak Seto yang berpendapat seperti itu. Ini akan melebar kemana-mana ya tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengirim anak-anak bermasalah, anak-anak yang nakal ke barak militer untuk dididik untuk menjadi lebih baik. Ini semakin melebar kemana-mana sampai Kak Seto pemerhati anak-anak tidak setuju dengan keputusan ini, dengan keputusan Kang Deddy ini. Tidak setuju. Kak Seto bilang jangan sampai, atau bilangnya gimana dia itu, anak-anak bukan robot.
gitu, anak-anak bukan robot. Jadi ya begitulah. Beberapa pihak memang tidak setuju, tetapi hasilnya orang tua juga sudah tahu. Anak-anaknya yang semula nakal sekarang jauh lebih baik. Anak-anak yang tidak menurut orang tua sekarang jadi nurut orang tua. Anak-anak yang sering bolos sekarang tidak bolos lagi. Takut? Ya mungkin memang harus dibikin sedikit takut ya, supaya mereka mau ikuti, kenapa tidak melawan, supaya mereka tidak melawan sama orang tua. Mungkin harus dibikin takut ya. Pokoknya Kang Deddy Mulyadi semangat terus, lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Beberapa memang tidak setuju, tetapi masyarakat lebih banyak yang setuju. Masyarakat lebih banyak yang setuju, apalagi para orang tua. Sehat terus Kang Deddy Mulyadi, doa kami bersamamu. Di lain sisi, meski demikian Deddy Mulyadi mengoreksi pernyataan Andi yang menyebutnya mengorbankan 10.000 UMKM dengan kebijakan vasektomi. Menurut Deddy Mulyadi, pernyataan tersebut tidak berdasar dan tidak pernah ia keluarkan. Pendapat dan pernyataan itu tidak pernah ada. Silakan Bapak cari, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, tegasnya. Deddy Mulyadi juga menjelaskan bahwa yang pernah ia sampaikan adalah himbauan ke masyarakat yang memiliki lebih dari 3 anak untuk mengikuti program keluarga berencana, baik pria maupun wanita. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentarnya di bawah. Lihat kan tadi ya video Pak Gubernur Jawa Barat KDM. Lihat kan yang suruh ibu-ibunya nemuin anak-anaknya di barak. Nih, gue mau tahu nih komenan yang kemarin kayak KPAI, AHAM, terus Ono Surono, itu gimana tuh? Tuh Pak KDM tuh yang orang tuanya gak dateng, yang gak punya orang tua, yang yatim piatu, dia yang meluk. Nangis-nangis, dia nangis gubernur. Gubernur mana yang kayak gitu, gue tanya. Udah gitu mau disekolahin semuanya sama dia. Gubernur mana? Pemimpin mana? Wakil rakyat yang mana yang kayak gitu, gua tanya. Hah? Nih kayak Pak Ono Surono, dia ngomongnya wakil dari rakyat. Rakyat yang mana, gua tanya? Rakyat yang mana? Hah? Lu bukan wakil rakyat, Pak. Lu wakilnya si Banteng, si Merah. Panas ya, Pak? Panas. Kalian wakil-wakil dari si Banteng panas ya? Karena kalian kebanyakan korupsi. Hah? Iya. Terjun, Pak, ke lapangan. Anak-anak kayak gitu tuh butuh pelukan. Yang nggak punya orang tua butuh pelukan. Sosok seorang ayah dan ibu. Bukannya butuh bacot. Bacot ya digedein. Dia komplain masalah acara kewenangannya KDM. Turun ke bawah, Pak. Tunjukin ke rakyat kalau Anda benar-benar pro dengan rakyat. Kayaknya yang dari si Banteng palanya pada kepanasan deh, duitnya lari ke rakyat. Ya enggak, gue nanya banget nih. Ya, kenapa kalian nggak bisa jajan lagi ya? Kasian banget. Kok mikirin diri sendiri sih? No, lihat rakyat lo pada nangis. Gue Kang Gojek, keliling Jabodetabek, gue ngeliat anak-anak kecil di pinggir jalan. Gue kadang berpikir, ini anak ini harusnya sama siapa, ditujuinnya kemana. Masa iya tukang Gojek kayak gue yang nolong, yang penghasilannya cuma 100.000, 200.000, gue bingung. Terakhir, ia menekankan betapa pentingnya peran laki-laki dalam program tersebut. Kasihan, jangan terus-terusan perempuan yang menanggung beban, ujar Deddy Mulyadi. Menurutnya, program KB memiliki banyak pilihan, mulai dari kontrasepsi hingga pil. Namun untuk penjelasan lebih teknis, Deddy Mulyadi menyarankan agar hal itu dijelaskan langsung oleh kementerian terkait. Nanti yang jelasin Menteri Kependudukan. Lebih bagus Menteri Kependudukan dipanggil, diminta penjelasan, kata Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi juga menegaskan semua kebijakan yang ia ambil bertujuan untuk kebaikan masyarakat di Jawa Barat. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.